Horas Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Kita akhir-akhir ini kita perhatikan ya, dalam 1-2 minggu bahkan bulan-bulan ini masih sudah sangat sepi pengawalan kasus terhadap ketujuh terpidana yang sekarang masih di penjara ya, kasus Vina Cirebon. Oleh karena itu Balige Academy ya menyerukanlah kepada para YouTuber besar yang dulunya mengawal sesekali setiap minggu satu video untuk mengawalnya, agar hakim ini mengetahui bahwa kita tidak lupa ya atas penderitaan rekayasa yang dialami oleh ketujuh terpidana ini. Kalau PK ini gagal, bayangkan ya, akibat bukti saintifik itu diabaikan, khususnya digital communication, SMS messages yang harusnya bisa membebaskan mereka ya diabaikan, dan mereka PK ini kalah, maka tidak ada lagi peluang mereka selain hidup di penjara seumur hidup. Oleh karena itu kita mencoba untuk menghidupkan kasus ini lagi, mengawal lagi, sehingga Hakim Agung yang menyidangkan di Mahkamah Agung mengetahui bahwa publik tidak lupa loh, gitu loh. Kita akan tetap mengawal ya para Hakim Agung tersebut. Oke, untuk video kali ini kita akan bercerita tentang penyiksaan yang dituturkan oleh Hadi Saputra ya, salah satu dari ketujuh terpidana yang sekarang masih mendekam di penjara. Oke, detailnya bagaimana? Oke. Ini dari berbagai sumber, tapi saya mulai dari Kompas TV. Hadi Saputra, saksi mahkota, sempat memperagakan proses penangkapan dirinya dengan terpidana lainnya terkait kasus Vina Cirebon 2016 silam dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 11 September 2024. Langsung tangkap saja, Pak. Langsung disuruh masuk ke mobil. Jadi dia ceritanya nongkrong ya? Di depan SMP Negeri 11 pada tanggal 31 Agustus. Nongkrong langsung ditangkap gitu, suruh masuk mobil ya? Jadi 4 hari setelah kematian Vina. Terus? Langsung diseret-seret saja. Sini masuk, ayo masuk, gitu Pak. Hadi juga mengaku dipukul saat berada di dalam mobil. Jadi diperagakan ya pada saat di persidangan itu ya. Dia dibilang langsung diseret-seret, sini masuk, ayo masuk, gitu Pak, gitu ya, pengakuan dari Hadi ya, penuturannya. Oke, terus? Saya ambil lagi dari sumber lain, Tribun News. Dalam kesaksiannya, Hadi juga mengungkapkan bahwa ia mengalami penyiksaan selama proses pemeriksaan, sehingga tak kuasa menahan tangis di ruang sidang. Tangisan Hadi bahkan membuat suasana semakin haru ketika bibinya Suteni yang hadir di persidangan ikut menangis, dan harus ditenangkan oleh tim kuasa hukum. Sidang juga sempat diskors 5 menit agar Hadi tenang dan melanjutkan memberikan kesaksiannya. Sidang sempat diskors ya. Ya. Terus. Hadi mengatakan, oknum polisi yang bernama Anwar memukul gembok ke kepalanya hingga darah mengucur deras. Pengakuan tersebut disampaikan Hadi dalam persidangan terpidana kasus Vina, Rabu 11 September 2024. Hadi Saputra bercerita, ia dan teman-temannya ditangkap gerombolan Ibtu Rudiana di SMP Negeri 11 di depan SMP 11 Cirebon pada 31 Agustus 2016. Ibtu Rudiana ya. Jadi jelas Hadi Saputra mengatakan di persidangan bahwa Ibtu Rudiana lah, bahkan di gerombolan ya, Ibtu Rudiana menangkap dia dan teman-temannya di depan SMP 11 Cirebon ya, 31 Agustus 2016, oke? Saat itu, Hadi Saputra sedang bersama Eko Ramadhani, Eka, Jaya, Aldo, Kavi, Sudirman, Sakatatal, dan Aldi. Sejak awal ditangkap, mereka sudah diperlakukan secara kasar, kecuali Kavi, anaknya Pak RT Pasren. Oh, jadi yang lain diperlakukan kasar, hanya Kavi ini aja ya, anak Pak RT Pasren aja ya, yang tidak dikasari ya. Ada pengecualian begitu terhadap Kavi ini. Oke, lanjut. Dipegang aja enggak, dia ke kantor polisi cuma ngasih kunci motor, kata Hadi. Oh, jadi cuma ini ya, ke kantor polisi cuma ngasih motor, padahal mereka nongkrongnya bareng di depan SMPN 11 itu ya, Cirebon. Oke, lanjut. Hadi Saputra menceritakan betapa kejamnya para penyidik unit narkoba sebelum dipindah ke bagian reskrim. Jadi sebelum ke reskrim, mereka di unit narkoba, disitulah penyiksaan itu terjadi ya. Terus. Di sini ya, kalau pemahaman awam menurut saya, kenapa dia di narkoba? Apakah anak-anak itu narkoba? Bukan di unit kriminal umum ya kan? Itu udah salah kan?
ke reskrim gitu langsung gitu ya. Oke, langsung lanjut. Menurutnya, saat penyiksaan, Jaya dan Sudirman menyerah. Oh, Jaya dan Sudirman ini ya lebih dulu menyerah ya akibat penyiksaan itu ya. Terus Hadi mendengar Jaya dan Sudirman mengaku terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Maksudnya, saya kan dengar pengadilannya itu waktu ditanya Pak Jutek. Jadi, Hadi Saputra mendengar di ruangan sebelah saking kencengnya katanya mendengar percakapan mereka. Begitu maksudnya tulisan ini. Jaya dan Sudirman menyerah itu didengar oleh Hadi ya, Ya. Hadi Saputra ya. Oke. Akibat penyiksaan itu. Terus Sampai kemudian mereka dipindah ke ruangan penjagaan sel tahanan. Kita dibawa ke ruang tahanan. Tidak masuk ke sel tahanan, cuman nggak di dalam selnya. Jadi di tempat penjagaan. Di sana mereka kembali disuruh jongkok. Kami disuruh jongkok. Saya disuruh duduk di depan. Tangan saya dipukulin pakai penggaris besi, dipukul-pukulin. Kata Hadi. penggaris besi. Tangannya ya dipukul. Kata Hadi Saputra sembari terisak menangis. Tak berselang lama, muncul seorang polisi bernama Anwar. Oh, ada lagi ya selain Ibtu Rudiana, terus siapa lagi? Gerombolannya itu ya. Si apa itu? Selain Ibtu Rudiana itu? Gugun Gumilar, Gugun Gumilar, Aris Papua, ada lagi nih muncul Anwar. ya. Agak lama itu di situ saya paling ingat anggota yang bernama Pak Nawar. Pak Anwar. Dia dia Salah mungkin tulis. salah tulis ya. Dia ngambil gembok, pukul-pukulin kepala saya. Jadi si Anwar ini memukul-mukuli kepala Hadi Saputra. Oh, Ada masih buktinya, luka masih ada. Mungkin sambil menunjukkan, saya lihat sidangnya juga ya. Bahkan menurutnya gembok tersebut sampai menancap di kepalanya. Berapa kali sampai nancep, bukan berdarah lagi, kayak air mancur. Jadi saking kuatnya ya gembok itu dipukulkan ke kepalanya. Hadi Saputra ini jadi darah itu seperti keluar seperti air mancur. Nancep katanya. Terus Walau terluka, namun polisi tidak mengobati luka Hadi. Luka Hadi diobati hanya menggunakan bubuk kopi. Bubuk kopi? Seperti pengawet gitu ya. Di situ kita nggak diobatin, cuma dikasih kopi doang, bubuk kopi katanya. Hadi Saputra kemudian menunjukkan luka bekas dipukul gembok pada majelis hakim sidang PK tersebut, Ari Ferdian. Saudara menyatakan ada luka bekas gembok, kata Ari Ferdian, Pak Hakimnya. Lalu Hadi membuka kopiah putihnya untuk menunjukkan luka di bagian tengah kepalanya. Dijahit, tanya Hakim Ari Ferdian. Tidak, Yang Mulia, dengan bubuk kopi, kata Hadi Saputra. Jadi kepala bekas dipukul gembok oleh Anwar ini bukan malah dijahit atau diobati, tapi cuma dikasih bubuk kopi. Luar biasa seperti komunis ya. Oke, lanjut. Hadi Saputra bercerita sejak awal ditangkap mereka sudah mendapat penyiksaan, mulai dari dipukul, diinjek, sampai dihantam gembok dan penggaris besi. Pada awal September 2016, penyiksaan terhadap mereka tetap berlangsung. Kan pindah bulan ya, 31 Agustus. Ada pergantian piket polisi, anggota masih. Dia bilang, kita olahraga pagi dulu, dalam tanda petik. Di situ kami disiksa lagi, pukulin lagi. Jadi bahasanya kita olahraga pagi dulu, padahal itu adalah penyiksaan lagi ya, pemukulan. Sepanjang hari itu, Hadi dan kawan-kawan mendapat penyiksaan. Saya dipukulin polisi, diinjak-injak katanya. Bahkan saking sadisnya, kelamin para terpidana ini juga ikut kena sasaran. Terus, maaf, nangis dia. Kelamin-kelamin kami dibakar. Kita disuruh pakai balsem, diolesin pakai balsem. Jadi kelaminnya dibakar terus disuruh diolesin pakai balsem. Ini bagaimana ini? Aduh, seperti komunis ya, gaya-gaya komunis. Padahal ini aparat ya. Alat-alat negara seperti ini kita bayar pakai pajak. Oke, lanjut. Akibatnya, semua tubuh mereka sakit sampai susah tidur. Mau tidur juga susah, duduk juga susah katanya. Keesokan harinya, Hadi Saputra masih berkukuh bahwa dirinya tidak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai kemudian ada satu oknum polisi yang memanggilnya. Saya berontak, saya maju lagi. Di situ ada anggota. Saya dibawa ke ruangannya. Saya pakai baju PUI, PUI. Ini saya search Persatuan Umat Islam. Jadi mungkin yayasan waktu masih sekolah. Kok kamu pakai baju PUI? Kamu sekolah di situ? Tahun berapa? Kata Hadi menirukan ucapan polisi itu. Hadi mengaku angkatan 2011-2012 di SMK PUI, Persatuan Umat Islam Cirebon. Angkatan 2011-2012. Berarti adik kelas dong, kata dia. Bapak tahun berapa? Tanya Hadi. Tahun 2008.
Polisi itu kemudian mulai menanyakan Hadi. Hadi terus berontak dan tak mau mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Kenapa kamu berontak? Karena saya tidak merasa melakukan perbuatan itu. Saya mau menceritakan yang sejujurnya, katanya. Kakak kelas itu kemudian memberi kesempatan untuk membuktikan kejujuran Hadi. Saya menceritakan, benar kamu ngomong gitu? Apa yang kamu lakuin itu tidak itu? Ya Pak, tanyain aja anak-anak, katanya. Saat itu Hadi berharap polisi tidak bertanya pada Jaya dan Sudirman, sebab Jaya dan Sudirman lah yang mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Jadi Jaya dan Sudirman inilah yang pertama akibat penyiksaan itu ya terpaksa mengakui ya perbuatan itu ya, padahal akibat penyiksaan ya. Oke, lanjut. Tapi yang datang Sudirman sama Jaya, katanya. Sudirman dan Jaya lalu dikonfrontasi untuk mengungkap kejujuran tentang pengakuan Hadi. Tapi apalah daya, Sudirman justru berkata lain. Terus dia tanya ke Jaya dan Sudirman, benar Hadi ini nggak ikut masalah ini? Dia jawab lama. Saya tunggu jawaban itu lama. Udah lama dia jawaban ikutan lagi. Seingat saya Sudirman. Kalau Jaya nggak ngomong. Akhirnya Sudirman lah ya yang yang menceritakan ya akibat penyiksaan itu. Oke, lanjut. Hasilnya Hadi Saputra kembali dibawa ke ruangan untuk disiksa lagi. Saya dibalikin lagi ke ruangan. Saya dipukulin lagi. Saya dipres lagi, digulungin lagi, kata Hadi Saputra. Karena nggak mau mengaku, dipukul lagi ya, ditekan lagi. Aduh. Oke, terus masih ada? Ini masih sama. Oh, ada informasi yang di luar itu. Hadi berencana menikah dengan pujian hatinya 2 minggu setelahnya, atau tepatnya pada September 2016. Nggak pernah kejadian hingga hari ini. Sedih juga ya. Terus itu ada berita tentang muntah darah itu. Di situ saya habis dipukulin, saya mendengar ada yang datang yang ngomong, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Ini bapaknya, ujarnya. Cuma saya nggak lihat Pak. Itu Rudiana dalam kurung ya, ada di situ. Setahu saya setelah ramai-ramai itu namanya Rudiana. Baru dia mengerti itu Rudiana ya. Ia bahkan dipindahkan ke dalam suatu ruangan kosong dan kembali disiksa. Akibat penyiksaan itu, Hadi sampai muntah darah. Saya dipindahin ruangan lagi, ruangan kosong. Saya disuruh jongkok. Di situ saya dipukulin lagi, sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung, kata Hadi. Habis itu, saya ditinggal sendiri di situ. Terus datang lagi. Saya disatuin lagi dengan terpidana yang lain. Sebelum dimasukkan ke dalam sel tahanan, rupanya penyiksaan kembali terjadi. Kali ini, Hadi dan terpidana lain dipaksa untuk jongkok dan kembali dipukuli. Sesudah itu, maghrib sekitar 18.30 WIB, semua ditahan, tapi nggak masuk ke sel tahanan. Di tempat penjagaan situ, kami disuruh jongkok. Awalnya saya disuruh duduk di depan, di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris besi. Hadi bahkan masih ingat betul penyiksaan kejam yang dilakukan oknum polisi. Jadi itulah ya penyiksaan yang dialami oleh Hadi tadi, ya disuruh jongkok, dipukulin, ya sampai muntah darah ya. Terus ada lagi? Ia juga menceritakan saat polisi memberi air kencing untuk diminum terpidana. Jadi disuruh juga minum air kencing ya. Ya ampun. Kita nggak diobatin, cuma dikasih kopi doang. Setelah itu kita disiksa. Terus agak lama ada yang haus, minta minum tapi dikasihnya air kencing. Itulah ya beberapa penuturan penyiksaan yang dialami Hadi Saputra, mulai dipukul penggaris besi, terus dipukul kepalanya, dipukul gembok sampai darahnya seperti air mancur ya, mengucurnya, terus disuruh minum air kencing juga, terus kelaminnya dibakar, dikasih balsem, diolesi balsem, belum lagi disuruh jongkok, dipukulin lagi. Terus inilah saya sebelum video ini kita akhiri, kita menanyakan lagi komitmen dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya. Katanya sudah dibentuk tim sus, mulai dari Propam sampai Irwasum. Terus hasilnya apa, Pak? Yang bulan 7 atau bulan 6 itu dibentuk. Apa hasilnya sampai saat ini? Apakah sudah diperiksa Rudiana? Siapa itu? Anwar? Siapa lagi? Gugum Gumilar. Terus satu lagi, Aris Papua. Kalau ini dibiarkan, Pak, berarti tindakan mereka ini legal. Penyiksaan gaya komunis seperti ini. Ciduk, siksa, mana scientific crime investigation-nya? Bahkan yang scientific, video CCTV dianggap nggak bisa dibuka katanya.
Terus gelap gulita, sudah dibuka gelap gulita. Digital communication, SMS message tidak dihadirkan di persidangan. Ya, belum lagi SMS message dari sejumlah SIM card yang diekstraksi justru dibuang tanggal 27 Agustus 2016. Bagaimana ini Pak Listio? Apa hasilnya tim sus itu? Aduh. Berkatalah jujur, periksa mereka semua, publikkan ya hasilnya apa investigasi tersebut. Gitu loh. Jangan janji, cuma janji dan janji terus, bosan kami. Ya, pejabat publik sukanya cuma mengeluarkan janji-janji seolah-olah tidak ditagih, lupanya itu publik itu. Ya. Oke pemirsa ya, kita akan kawal terus kasus Vina Cirebon ini sampai ke 7 terpidana itu yang mendapatkan keadilannya. Karena apa? Bukti digital bahwa Vina masih hidup melakukan SMS messages ya pukul 22.14.10 ya 10 malam lewat 10 detik ya, padahal dalam periode waktu tersebut dituduhkan terjadi runtutan atau rentetan kejadian ruda paksa dan pembunuhan, padahal di situ masih ada komunikasi panggilan maupun SMS dari almarhum Vina di Cirebon ya saat itu. Oke, sampai sekian dulu dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.